Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya ada di sebuah peternakan burung puyuh. Ya, ini burung puyuh semua untuk ditelor. Nah, ini telurnya. Ya. Ini sangat menarik, peluangnya masih terbuka lebar. Dan seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, gas sekarang juga. Kenapa memilih burung puyuh? Karena kalau kita lihat dari data yang ada di tahun 2019 itu komoditi burung puyuh itu baru ada sekitar 14 juta ekor ya. 14 juta ekor, sementara kebutuhannya itu jauh dari itu Mas, masih kurang banget gitu. Timpang banget kebutuhan telur puyuhnya. Itu jadi maka waktu itu saya sempat kepikiran ini untuk di Jawa Barat ya. Untuk di Jawa Barat, maka saya sempat kepikiran kita sebagai warga Jawa Barat kenapa nggak coba untuk bisa walaupun tidak menutup sehingga kita bisa menopang lah gitu, kita bisa membantu buat kekurangan telur puyuh di Jawa Barat gitu. Jadi kepikiran dari situ, akhirnya kita belajar untuk budidaya burung puyuh. Waktu itu kebetulan kita bermitra dengan SKF di Sukabumi, Selamat Quail Farm. Kita belajar di sana, training di sana, bermitra dengan beliau. Akhirnya kita bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan di Jawa Barat. Saat ini kan Jawa Barat itu pemasok terbesar itu dari daerah Jawa Timur, Mas. Nah, makanya kita sebagai warga Jawa Barat, kenapa nggak dari kita pribadi sendiri yang bisa memasok kebutuhan pangan dari telur puyuh itu sendiri di Jawa Barat. Dan kalau kita lihat sekarang juga kan banyak yang bermigrasi mungkin dari kayak pedagang-pedagang yang tadinya menggunakan telur ayam, banyak yang menggunakan telur puyuh gitu. Karena mungkin lebih simpel dan lebih efisien dari harga ya. Kemudian juga kenapa saya memilih telur puyuh? Telur puyuh kalau saya lihat dari grafik sejarah harga ya, itu lebih stabil gitu. Karena kita semua ini peternak burung puyuh ini kita mandiri semua, kita nggak ada diatur oleh tengkulak kartel pakan. Kita pakan dari mereka, kalau pakan dari pabrik kita salah satu memang dia besar di unggas ayam ya, tapi kan itu memang khusus puyuh, mereka tidak bisa masuk ke ranahnya puyuh. Mungkin kalau untuk ayam, daging ayam atau apapun yang sejenisnya saya mungkin mereka bisa atur itu, tapi kalau untuk di puyuh kita semua mandiri. Memang peternak di daerah Jawa Barat khusus untuk sawan ini belum ada yang bisa existing gitu loh. Saya lihat juga mungkin sangat jarang yang ada daerah sini ya. Satu, kenapa saya di sini karena ini adalah perbatasan antara Bogor dan wilayah Depok. Jadi saya mau ke daerah Bogor mungkin bisa lebih dekat, ke daerah Jakarta, Depok dan sekitar saya bisa. Jadi ini posisi di tengah-tengah. Menurut saya kenapa saya memilih sini karena posisi sangat strategis gitu. Oh enggak, waktu itu kebetulan kita ada pemilik sahamnya ya. Kebetulan pemilik saham itu ada 3 orang yang mengatur modal. Ini kurang lebih modal awal itu habis 1,2 lah kurang lebih. 1,2 miliar. Ya. Oke. Untuk semuanya. Untuk semua. Termasuk pakan udah ya? termasuk semua. Pembangunan, infrastruktur, mulai dari bibit, pakan berapa? pakan. Nah, bicara soal modal yang tadi saya sebutkan, sebenarnya itu bukan jadi acuan ya, karena dengan modal minim pun kita bisa beternak burung puyuh gitu, karena tidak harus membuat seperti housing bangunan seperti ini, harus ada rumah seperti ini, enggak. Sebenarnya kita budidaya burung puyuh itu kita di halaman rumah yang seperti ini pun bisa, karena burung puyuh itu kan burungnya bentuknya kecil ya. Nah itu sudah bisa bikin sangkar 5 susun dengan ukuran 1 kali 6
cm, 5 susun dengan tingginya itu total 185, itu udah bisa 200 ekor. 200 ekor taruhlah kita misal bibit untuk puyuh yang siap telur gitu ya, umur 30 hari itu kurang lebih seekornya 10.000. 10.000 kali 200. 2 juta. 2 juta. Ya. Sementara untuk kandangnya sendiri itu kurang lebih 1 juta lah. 1 juta. 3 juta. Bisa mulai start 3 juta dengan pakan. Pakan untuk awal sih 2-3 bal cukup lah. Kita ambil minimumnya sekitar 3 sampai 4 juta. Dengan ukuran 4x4 ini bisa buat untuk 1000 ekor sih bisa. 1000 ekor kita ambil minim-minimnya aja 80% ya. 80% itu minim, tapi sebenarnya kan realnya kan actualnya kan bisa sampai 90% untuk telurnya. Tapi kita ambil pahitnya aja karena segala sesuatu itu kita ambil dari yang pahit, jangan kita ambil manisnya dulu. Nanti kalau udah ambil manisnya ternyata tidak sesuai dengan real, mereka pada saat perawatan nanti kecewa. Gitu. Kita ambil 80%. Dari 1000 ekor kita anggaplah sekitar 800 butir. 800 butir. 800 butir untuk telur puyuh itu per kilogramnya tergantung dari besar kecilnya si telur puyuh itu sendiri ya. Jadi kan dia ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar telurnya. Nah, jadi kita ambil rata-rata per kilonya 90 aja. 90 butir. Artinya sekitar taruhlah bisa 8-7 kilo lah ya. 8 hampir 9 kilo kurang. 9 kilo ya kan. 9 kilo. 1 kilonya sekarang 30.000. 30.000 itu untuk jual eceran. Kalau dari kandang. Sementara pedagang saat ini jual 32 sampai 35.000. Jadi kalau untuk skala rumahan dengan dia jual 32.000 masih masuk banget. Jadi puyuh itu bertelur setiap hari. 1 ekor 1 butir. 1 ekor 1 butir. Itu setelah 40 hari ya? 40 hari kurang lebih. Produktivitas ya. Oh luar biasa ya. Ya, jadi dengan dia bertelur misalkan kita ambil 9 kilo sehari. Sehari 9 kilo kita kali 30 lah, 30.000 lah ya, 270.000. Sementara kalau kita akumulasiin pakan itu per ekor kemarin saya sempat timbang, itu sekitar 25 gram per ekor setiap hari. 25 gram taruhlah misalnya 1000 ekor itu kan berarti kurang lebih kan 25 kilo ya. Iya. 25 kilogram. Satu balnya sekarang pakan itu ada 340.000. 340.000 itu satu bal itu berapa? 50 kilo. Oh, 50. Jadi kalau kita bagi 25 kilogram itu kurang lebih kan 170. Jadi marginnya itu 100.000 bersih. Jadi dari hasil produksi telur kita kurangi biaya pakan. Dari 270 kita kurangi 170.000, jadi 100.000. Kalau buat di kampung 3 juta dapat. 3 juta dengan jumlah 1000 ekor. Peluangnya bagus banget karena belum begitu banyak, dan seandainya pun ada tapi mereka masih skala rumahan. Jadi intinya itu adalah kuncinya kita harus konsisten, kita bener giat, tekun, sabar. Karena kalau kitanya sudah mungkin kebanyakan orang niat di awal nih besar nih menggebu-gebu, tapi pada kenyataan kalau sudah menjalani dia bosan. Iya. Itu jadi banyak yang tumbang itu pertama seperti itu. Bosan dan dia nggak bisa cara menangani puyuh ketika ada masalah puyuh sakit atau apa. Jadi sudah down duluan. Kalau aku di sini kan ada pembibitan, ada pemeliharaan layer, ada pemeliharaan indukan. Kalau untuk layer sendiri itu adalah telur yang kita jual nanti untuk konsumsi. Kalau indukan itu nanti yang akan kita lepaskan kembali menjadi bibit. Nah, untuk pemeliharaan sebenarnya kita bicara simpel sih simpel. Cuma kalau kita tekunin, menurut aku sih itu nggak begitu terlalu susah lah ya. Karena mungkin puyuh itu kita kasih pakan, bersihin kotoran setiap hari. Ya sama kita cek minumnya, pakannya jangan sampai kekurangan. Ya, dengan pemberian vitamin tentunya buat daya tahan tubuh ya. Kalau untuk pemula sih mungkin belajarnya di layer dulu kali ya. Belajar di layer dulu, dapetin feel-nya dulu untuk memelihara si puyuh itu biar bisa menghasilkan telur yang maksimal. Telur maksimal minim kematian dan minim adanya penyakit. Itu dulu aja. Kalau itu dia sudah bisa tangani semua, dia sudah dapat feel-nya,
dapat sense of belongnya, dia bisa sayang sama puyuhnya, hasilnya baik, dia mau nambah populasi atau dia mau nambah pelajaran mungkin dari cara penetasannya seperti apa, cara mengawinkan seperti apa, itu baru next langkah berikutnya. Kalau untuk siapapun yang mau belajar, insya Allah kita terima. Kita diskusi, kita belajar bersama, sharing, kita misalnya mau praktek, ayo silakan praktek. Kita tidak pungut biaya sepesapun. Kalau saya sih nyaranin kalau untuk pemula belajar dulu aja di sini. Oh, belajar aja. Belajar dulu di sini secara dasar, teori dasar seperti apa, teknik dasar seperti apa. Ketika dia sudah yakin buat menjalankan sendiri, dipersilakan. Tapi kita tetap ada bimbingan dan itu kita tidak pernah pungut biaya. Siklus produksi ya. Oke, kemarin aku baru AFK itu sekitar 1,5 tahun umurnya. 1,5 tahun. 1,5 tahun mereka sudah ngedrop produksi, kita upgrade. Itu tergantung dari perawatan sih mas. Kalau kita perawatannya bisa maksimal, kita benar-benar ngejaga feel-nya, kita benar-benar nyayangin puyuhnya, insya Allah. Sama kayak kita ngejaga diri kita sendiri deh. Kita ngerawat diri kita sendiri seperti apa ya kita tuangkan ke puyuh. Ketika dia nggak ada modal, dia pengen berternak puyuh, ada beberapa teman yang mencoba seperti ini mas. Kita di sini kan ada produksi telur, ada produksi bibit, ada produksi daging. Mungkin ketika dia nggak punya modal sepeser pun, ya kan dia bisa menjadi si reseller kita dulu nih. Dari hasil fee dia jualan bisa dikumpulin ya, akhirnya nanti dia bisa buat budidaya sendiri. Itu udah ada beberapa orang yang seperti itu. Kendalanya itu tadi yang tadi saya sebutkan, pertama itu adalah niat dari si peternak. Itu yang harus kita benar-benar tekatin banget. Niatnya tuh harus kuat ya. Harus kuat karena kita ini berhubungan sama makhluk hidup gitu. Karena makhluk hidup juga kita nggak bisa rawat sembarangan gitu. Dan kita nggak bisa mungkin sekarang semangat besok enggak, nanti semangat lagi, nggak bisa gitu. Konsisten. Harus ya? konsisten, harus tekun, harus kuat, stabil ya. Stabil dan harus teliti, harus benar-benar diperhatikan tingkah lakunya si puyuh seperti apa. Ketika si puyuh ini tinggal makannya kurang, kok biasanya habis sekarang nggak habis nih, kenapa? Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Bukan sekedar kita kasih pakan, kita sanitasi kotoran, kita kasih minum, kasih vitamin, nggak seperti itu. Suhunya pun kita harus jaga. Kalau berapa hari sampai bisa sih kita nggak ada acuan ya. Tergantung dari si yang mau belajarnya. Ada yang mereka belajar seminggu, dia udah yakin bisa. Ada yang mereka belajar 1 bulan, tapi kok masih belum yakin. Ketika dia nyoba ternyata gagal. Ada. Sekarang ini setelah di akhir kita kurang lebih sisa 7.000 ekor. 7.000 ekor. 7.000 ekor. Ya. Artinya satu hari 7.000 telur ya. Kurang lebih. Kita ambil 6.000-an lah. Ini yang sedang dibesarkan saat ini ada sekitar 5.000 untuk pengganti yang kita akhir. Kita lihat dari produksi telurnya aja. Kalau dia sudah mulai turun, kita siapin. Jadi kita lihat dulu ini kenapa turun ya. Pertama kita lihat mungkin dari usia. Mungkin usianya sudah lebih dari 1 tahun. Terus kita lihat dari bobot badan, kita lihat dari jumlah telur yang dihasilkan. Presentasinya berapa ketika dia sudah turun di bawah 60 berarti udah kita siapkan untuk akhir. Kalau dia bisa tertutup, nggak kena hujan, nggak kena panas sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu adalah untuk si puyuh kestabilan suhunya. Iya, jangan sampai suhu ruangan jangan sampai lebih dari 8 derajat. Karena kalau lebih dari 8 derajat antara siang dan malam itu akan menyebabkan dia sakit. Bersihkan setiap hari. Kita jaga kebersihannya. Kedua, dari pakan itu kita jaga supaya tidak basah. Yang membuat dia basah itu, membuat dia bau itu kan karena si kotorannya basah. Ketika kotoran basah dia menimbulkan banyak amoniak. Nah, yang menyebabkan bau itu kan karena si amoniak itu sendiri yang ada. Pemuda Indonesia, jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk membuka peluang usaha untuk orang lain, karena kita nggak harus nunggu tua dulu untuk jadi pengusaha. Jadi kalau saya boleh kasih satu saran sih, coba dari hal yang kecil, lakukan dari hal yang kecil, konsisten, sabar, dan berdoa. Kita kasih hashtag youngpreneurship.